Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua pada saat ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Karena dari beliau Allah kita semua dapat mengetahui ajaran-ajaran Islam. Yang terhormat Ustadz yang ada di sini acara pagi hari. Yang terhormat jamaah-jamaah, Bapak Ibu. Tema pidato saya hari ini yang berjudul keutamaan salat. Salat adalah bekal hidup kita di akhirat. Maka dari itulah kita semua diwajibkan salat 5 waktu. Jika kita semua tidak melaksanakan salat, kita akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan masuk neraka. Ada beberapa keutamaan salat. Yang pertama, salat itu adalah sebagai penolong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin." Yang artinya, hai orang-orang, mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang ketiga, menjauhkan diri dari sifat-sifat kikir alias menggili. Semoga kita semua selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah salat. Ingat, setiap amalan tergantung niat. Jika kita ingin melaksanakan sholat, maka niatkanlah sholat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pidato singkat dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh jamaah, lalu kau timnya ada auto mau lewat di sini. Jamaah, berarti dah bentor semua lewat. Alhamdulillah. Untuk itu kami mengundang Ustadz Komdan. Disilahkan. Dari Patatan Bola Asli. Ustadz Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena yang menjawab salam baru sedikit, mungkin yang belum menjawab salam Allah ini banyak Allah yang sariawan. Jadi izinkan saya mengulang kembali. Siapa yang menjawab salam saya semakin keras, saya doakan dipanjangkan umurnya. Amin. Siapa yang menjawab semakin keras, saya doakan diberikan kesehatan. Amin. Siapa yang menjawab semakin keras, insya Allah bisa mengakhiri Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan insya Allah siapa yang menjawab salam saya terakhir semakin keras lagi, maka insya Allah dijauhkan dari segala hutang-hutangnya. Yang paling keras baterai amin yang terakhir itu berarti banyak Allah hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan syukran katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'usun rahmatan lil alamin. Yang saya hormati orang-orang tua saya, kakak-kakak saya, sahabat-sahabat saya, adik-adik saya, semua kita yang datang pada hari ini sungguh luar biasa. Betapa banyak orang-orang yang kadang habis salat subuh mereka berjalan putar-putar kemana-mana tanpa manfaat. Tapi kita semua datang duduk manis di sini. Bahkan tadi setelah salat subuh saya melihat anak-anak naik motor laju, tapi ternyata dia berhenti sampai di sini. Insya Allah keberkahan akan mengalir bagi kita semuanya. Amin. Teruslah kita bersyukur. Insya Allah Allah akan senantiasa menambahkan, dan insya Allah apa yang kami sampaikan pada hari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua sebelum nanti dan setelah kembali ke rumah, dan bahkan melaksanakan aktivitas bisa membekas di dalam memori masing-masing. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari saya mengajak kita untuk sama-sama mengumandangkan salawat. Salatullah salamullah, sama-sama ala taha
Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Bapak Ibu, kakak saudara, majelis kuliah subuh, lanjut ceramah. Sedikit saya menyampaikan, tadi disampaikan oleh Pak Kuni bahwa ada komandannya. Mungkin yang sudah menonton pernah melihat kami, bahkan kemarin mengikuti audisi Dai Polri se-Indonesia. Alhamdulillah kita berhasil meraih juara 1 Dai Polri se-Indonesia. Alhamdulillah. Sehingga nama saya ini di Gorontalo ini saya mendapatkan istilah baru. Nanti di Gorontalo ini, di tempat lain di mana-mana saya ceramah, hampir di separuh Indonesia saya sudah ceramah kemana-mana. Dan di Gorontalo saya mendapatkan istilah baru. Nama saya karena saya juga ustadz, saya juga komandan, makanya disingkat nama saya menjadi Uskom, Ustadz Komandan. Nah ini. Di tempat yang lain Taludaa, Biluhu, Mananggu, Pagoyaman, Wonosari, Bomotiga, Lam, di mana-mana diganti lagi. Bukan Uskom lagi, tapi dia balik nama saya menjadi Kompus, Komandan Ustadz. Suatu hari saya tanya MC-nya ini, Ibu, Uskom Boti Wolo, apa Uskom ini? Dia bilang Ustadz dulu baru menjadi komandan. Oh gitu ya. Kalau Kompus Wolo, dia komandan dulu baru jadi Ustadz. Saya jawab, tidak apa-apa, dua-duanya boleh, asalkan masih ada ustadznya. Tapi jangan semua jadi kosmos megikom saya, semua jadi alat pemanas nasi saya, hati Allah. Jadi saya jawab ini pertanyaan, mana yang duluan? Ustadznya apa sihnya? Saya adalah ustadz dulu baru menjadi polisi. Dari mana belajarnya? Saya adalah Abnaul Khairat. Saya adalah alumni Pondok Pesantren Al Khairat Pusat Palu. Saya adalah murid langsung dari Habib As-Saggab bin Muhammad Al-Jufri. Saya adalah murid langsung dari Habib Abdullah. Beliau ini adalah turunan dari guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri radhiyallahu anhu. Bahkan ulama-ulama kita yang sering bertemu dengan beliau, yang bahkan belajar juga dari beliau. Kemudian setelah itu saya duduk-duduk tersenyum. Saya ingat kenapa Gorontalo ini suka menyingkat nama orang. Yang panjang dia kasih pendek, yang pendek dia kasih pendek lagi. Memangnya ada ustaz? Ada. Siapa itu? Namanya orang bagus-bagusnya Sulaiman. Dia singkat menjadi Tesule. Abu Bakar dia singkat menjadi Teboker. Bone dia singkat menjadi Tebojes. Ustadz Komandan dia singkat menjadi Uskom. Tidak apa-apa ayah ibu, yang penting jangan jadi kosmos, apalagi jadi kompor saya. Bapak ibu majelis tausiah kuliah subuh yang dimuliakan Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ini berceramah di sini sudah 2 kali. Mungkin saya ingat kalau tidak salah tahun 2020 atau 2019 kalau tidak salah, lupa. Kemudian saya mau tanya dulu, kira-kira berapa lama waktu saya ini ayah ibu? Sampai berapa lama waktu saya? Ya? 2 jam ya? Masya Allah, boleh. 2 jam di sini, di depan saya boleh. Kenapa saya selalu bertanya begini? Karena saya khawatir jangan terlalu lama. Biasanya ada kode yang diberikan oleh jamaah itu, baik ceramah maupun jadi imam. Kalau ceramahnya lama, biasanya ada batuk yang muncul tiba-tiba. Batuk yang pertama, kayak tadi saya dengar itu, normal itu. Itu normal. Tapi kalau dia ada ekornya sedikit, waspada, itu tanda Ustaz. Bagaimana yang ada kodenya? Kalau ada yang begitu, maka saya akan hentikan ceramah saya, tidak lanjut lagi. Kemudian yang kedua, jangankan ceramah, imam saja saya pernah coba. Baca doa pendek, aminnya Allah pendek. Baca doa panjang, aminnya Allah panjang. Saya tes. Allahumma hamdan zakirin wa hamdan naimin, hamdan yuafini ammahu wa yukafiru mazidah. Semuanya teriak amin. Kenapa? Saya pendek doanya, setelah itu saya pulang. Tapi saya pernah baca doa, saya kasih panjang doanya, saya kasih lama ayatnya, aminnya Allah panjang. Amin. Iya, ini fakta.
Karena yang ketawa Allah ini pengalaman. Tidak usah yang begitu, tidak usah contoh saja lagi. Ini kita bulan Ramadan, masuk di tarawih. Tarawih 20. Sebagian besar kita ya, ketika masuk tarawih 20, yang pertama kita pasang telinga ini. Bagaimana ini imam? Mulai imam start. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Kalau begitu startnya imam tarawih, begitu cepatnya, begitu nadanya, semuanya langsung berkata dalam hati, Masya Allah, gagada ini imam, mantap, gas, finish. Karena yang ketawa Allah ini suka yang begitu. Coba kalau saya imamnya begitu, yang top bukan saya, tapi yang top siapa yang undang saya ke perempatan Barito. Bagus dia Pak Ayah, bagus dia kepala desa, kalau boleh undang terus saja dia. Kenapa? Karena speed 9 Allah dia. Bagus, cepat model tendangan Cristiano Ronaldo. Coba kalau saya imamnya begitu, semua pasti merasakan demikian. Tapi coba kalau saya imamnya, saya mentang-mentang saya juga qari, saya juga dai, saya juga dan lain-lain sebagainya. Tiba-tiba saya imam, saya tidak pakai perhitungan lagi. Ketika saya orang tua, di belakang pengolah. Yang penting saya imam, semua harus ikut saya. Mulai saya baca 20 start. Allahu Akbar. Contoh poli ini. Bayangkan baru bismillah uti. Bayangkan Ustaz Akmal Kapolsek Tapak Unanawa ulama dia. Tidak usah undang-undang dia Pak Imam. Kenapa Pak ini tidak ada kolesterol? Tapi karena dia so kampu poli ini kolesterol. Bapak Ibu majelis kuliah subuh yang dimuliakan Allah. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memanfaatkan momen waktu dengan mengisi tausiah tentang manfaat, tentang ada beberapa ya tingkatan daripada puasa Ramadan ini. Saya awali dulu dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan berpuasa itu kepada orang-orang terdahulu sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sehingga pada puasa ini menjelang awal ini ya, kemarin satu, ini hari kedua. Kemudian puasa itu harus kita kenal dulu. Puasa itu ada 3 tingkatan. Puasa yang pertama adalah as-saumul awam. Puasanya orang awam, pemula. Kemudian yang pemula ini siapa Pak Ustadz? Adalah anak-anak kita. Antara kita tinggal dijawab sendiri saja. Makanya kalau azan subuh itu harus bagus-bagus, ya. As-salatu khairum minan naum. Nah itu. Jadi harus imbang suaranya ya, harus kerasnya sama. As-salatu khairum minan naum. Harus sama. Jangan kecil salatnya, minan naumnya besar. As-salatu khairum minan naum. Nanti orang tahu cuma DP naum arti tidur, dia kira disuruh tidur. Jadi as-salatu khairum tidak kedengaran. Nanti dia asik pakai AC, dia tarik selimutnya. Nah, sehingga itu ketika kita di dalam momentum ini, maka tentu kita harus menjaga ya, menjaga bagaimana kalau seandainya kita puasa tapi pahalanya tidak ada. Tiba-tiba kita setelah azan tadi sahur, terhitung kita persiapan puasa masuk ya. Jadi bedakan imsak dan azan. Imsak itu bukan berarti batas sudah masuk puasa. Tidak. Imsak itu adalah warning, tanda kehati-hatian. Kenapa harus ada imsak? Agar tidak kita kebablasan. Coba kalau tidak imsak, ada nasi di mulut sopol, tiba-tiba Allahu Akbar, ih semua buang tuh. Tidak bisa. Makanya ada imsak. Kita lihat waktunya yang sudah diberikan oleh pemerintah, oleh Kementerian Agama. Itu batas. Jadi ketika dia habis, tiba-tiba saat imsak, minum penutup. Itu masih bisa minum. Cuma kalau dikhawatirkan mau tarik lagi 1 batang, 2 pukul, 3 pukul, habis. Bagi yang sudah merokok kan, kalau sudah azan, itulah
terhitung. Pak Ustadz, bagaimana saya kalau kesiangan Pak Ustadz? Tiba-tiba bangun, sudah azan, belum sahur. Apakah saya harus makan juga? Sudah tidak bisa lagi. Apa hukumnya sahur juga? Hukumnya sahur itu adalah sunnah, tidak wajib. Untuk membedakan kita harus sahur, untuk berbeda kita puasa dengan yang terdahulu itu. Bagaimana puasanya umat-umat yang lain juga. Sehingga itulah, di dalam makna ini kita harus tahu membedakan. Mana imsak, kemudian azan. Ketika sudah azan, maka sudah itulah terbitnya fajar. Jadi fajar ini terbitnya fajar untuk membedakan mana pergantian dari malam ke masuk pada tahapan pagi hari. Kemudian Pak Ustadz, ada yang dikatakan itu bau mulut orang yang berpuasa bagaikan minyak amber kasturi. Iya, tapi di sana, bukan di sini. Jangan setelah ceramah ini kata Ustadz Akmal, bau mulut orang yang berpuasa bagaikan minyak amber kasturi. Karena rasa luinya. Bukan di sini. Ya, bau mulut itu di sana. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Oh, katanya Ustadz Akmal, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Berarti besok habis makan sahur saya tidur, nanti saya bangun kalau sudah berbuka. Bukan begitu. Jadi tidurnya orang yang berpuasa itu di mana letaknya? Ketika dia tertidur menjelang tunggu, bahkan ada yang ketika dia habis sholat itu dia mengaji, tersandar tersedikit. Dia tidur itu hanya merebahkan saja. Bahkan di antara tengah-tengah ibadah itu lakukanlah pada bulan ini. Inilah bulan Ramadan yang dikatakan bulan Syahrus Siyam. Bulannya orang berpuasa. Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Di sini kita baca. Kalau tidak bisa baca sekaligus, kita cicil. Zuhur misalkan satu ayat adalah secara keseluruhan, secara mujmal, secara global. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah. Bapak Ibu majelis kuliah subuh yang dimuliakan Allah, ketika kita masuk pada tingkatan tadi yang adalah as-saumul awam, puasanya pemula. Yang kedua, golongan kita, golongan khusus, ditambah lagi, tidak hanya puasa lapar minum, ya, kemudian kita tambah mata, telinga, dan mulut. Mata, telinga, mulut. Mata pandangan tidak pantas, hati-hati. Ketika kita dikasih pahala 100 pagi, kemudian tiba-tiba kita keluar dari rumah, kita ambil handphone ini, mulai kita buka tayangan. Yang pertama kita buka nonton TikTok. Ada yang cadeko di situ. Lihat-lihat pandangannya satu kali pandangan paling tidak masalah. Tapi kalau pandangannya tatapannya terus, mulai dia buka. Astagfirullahaladzim. Dibuka terus pandangan-pandangan itu. Di dalam bulan Ramadan kita jaga pandangan-pandangan itu. Itulah bisa mengurangi pahala kita. Setelah diberi 100, dikurang 10. Kemudian dibeli lagi, kita keluar lagi. Persiapan kita mau pergi ke kantor. Sampai di kantor kita tidak jaga puasa dulu. Kita menjelek-jelekkan orang, kita menyampaikan hal-hal yang tidak pantas. Kemudian kita mendengarkan hal tidak baik. Berkurang lagi, dari 100 itu kurang tadi 10. Kemudian kurang lagi 10. Kemudian kurang lagi 10. Kemudian kurang lagi, kurang. Terus kita ini puasa, yakin kita puasa. Puasa tidak batal Bapak Ibu, tidak batal. Tapi ingat, ketika kita melakukan hal yang sia-sia, maka pahala kita berkurang. 100 kurang 10, kurang 10, kurang 10, kurang 10, sisa 60, kurang lagi. Begitu kita lewat di jembatan, kita lihat ke bawah, ada pandangan lagi di bawah jembatan orang mandi. Astaga. Pandangan ditutup, berulang dibuka terus, kurang lagi. Akhirnya sisa 0. Mulai duduk, dia berbuka puasa. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Dia tahu dia berpuasa, padahal ketika dia berbuka puasa tidak ada yang dia peroleh selain lapar dan haus semata-mata. Pahalanya 0. Nah, buat apa kita berpuasa kalau kita tidak punya pahala sama sekali? Kam min sha'imin la siyamihi illa al-ju'i wal 'atashu. Banyak orang yang berpuasa, mereka tahu dia berpuasa, padahal tidak ada yang mereka peroleh selain lapar dan haus semata-mata. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika
khairil khalqi kullihim. Ketika kita masuk pada tingkatan puasa yang ketiga adalah as-saumul khususal khusus. Jadi tadi awam, yang kedua khusus, yang ini meningkat. Khusus di atas khusus. Ini puasanya siapa? Puasanya para ulama, puasanya para waliullah. Orang yang sudah taraf ibadahnya sudah semakin meningkat dan terus meningkat. Dan mereka bahkan ditambah lagi, tidak hanya menahan puasa, makan dan minum saja, tapi bukan hanya menahan puasa mata dan telinga mulut saja, tapi ditambah dengan makna, dengan puasa hatinya. Hatinya mereka tidak berpikir lagi tentang hal-hal itu. Sehingga itulah dalam makna-makna kita di dalam bulan Ramadan ini, maka tentu mari kita mari. Kemudian ketika Pak Ustadz, ada yang tanya saya, Pak Ustadz, saya kalau tarawih itu 8 rakaat, saya kalau tarawih itu 20 rakaat, mana yang benar? Dijelaskan oleh istri Rasulullah Aisyah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan sholat tarawih, bahkan sholat malam itu sampai bengkak kakinya, 200, 300 rakaat dan lain-lain sebagainya. Sehingga Rasulullah sholat karena sukanya sholat itu sampai bengkak kakinya karena sholat, hobinya sholat. Kita bengkak kaki bukan karena sholat, tapi karena kolesterol asam urat yang sudah tak turun sampai di kaki. Ibu-ibu yang ketawa mungkin ada gejala-gejala sedikit kolesterol dan urat. Sehingga inilah ketika kita ada juga yang tanya, Pak Ustadz, ketika saya selesai sholat tarawih, tiba-tiba 8, saya masuk di 20. Saya 8. Tiba-tiba saya sholat tarawih di 20, ketika 8 saya berhenti. Kemudian saya pulang, selesai. Jangan lupa, ketika pulang di antara kita, misalkan 8 masuk di 20, ada yang pulang, jangan lupa untuk melaksanakan sholat witir. Karena itu untuk sebagai penutup daripada tarawih itu. Ketika tidak witir, maka sholat sunnahnya dihitung sholat sunnah biasa, tidak tarawih. Ketika banyak orang juga, ketika dia 8, dia tunggu sampai 20 selesai, baru dia ikut di witirnya. Bapak bertanya, 8 atau 20? Tipe ini ada di mana? Ada di 8 atau di 20? Saya tidak ada di dua-duanya Pak Ustaz. Oh berarti ini wali buat ya aututu. Berarti bobiowa ini. Nah inilah yang tidak betul, yang tidak melaksanakan sholat. Nah inilah ketika dalam dimensi ini kita berbagi, sharing, tentunya di dalam makna-makna yang besar. Dan juga bukan cuma puasa yang ada tingkatan, tapi malam-malam di bulan Ramadan juga ada tingkatannya. Wa awwaluhu rahmah. Malam pertama sampai 10 adalah rahmah. Ya. Wa awwaluhu rahmah. Kemudian wa usittatun maghfirah. Kemudian yang ke-11 sampai 20 adalah ampunan. Wa akhiruhu itqun minan nar. Dari malam 21 sampai 30 adalah pembebasan dari api neraka. Bayangkan hari kedua ini di Barito ini banyak, dan saya bayangkan tadi semua masjid penuh, insya Allah sampai akhir Ramadan penuh. Amin, amin. Angkat tangan kalau semua dekat ada senggol so tidak bikin di masjid. Amin. Ya, tidak ada, insya Allah. Karena biasanya kita ini seperti tebu, awalnya manis, menjelang akhir sudah kurang manis, terus manisnya kurang, pertengahan semakin kurang manisnya, habis tidak ada manis. Masjid awal yang besar terasa sempit, masih awal ini, awal-awal. Begitu sudah menjelang akhir, masjid yang besar terasa besar, orang yang ada tinggal 1-2 orang. Nah ini yang pertama, ini penuh membludak sampai kemana-mana. Sedikit, insya Allah kita juga insya Allah akan terus meramaikan bagaimana ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini. Dan jangan lupa kita manfaatkan momen-momen di antara malam-malam itu. Ketika dari malam pertama sampai 10 rahmah, kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah saya keberkahan. Kita lakukan semua amal-amal kebaikan, kita lakukan bahkan kalau perlu berbagi sedekah. Makanya sering saya sampaikan itu Bapak Ibu, kalau kita mau berbelanja pada suatu tempat, ketika kita mau cari buka puasa, carilah pedagang-pedagang yang sepi. Jangan yang banyak-banyak, yang penuh padat, ada di satu sebelah dua. Kita mau belilah meskipun tidak seberapa, tapi rezeki yang Bapak Ibu berikan akan mengalir pahalanya, akan dia doakan, insya Allah Bapak Ibu sehat selalu. Jangan lupa ketika kita berdoa, mintakan bukan cuma untuk kita, tapi minta doa juga buat tetangga kita. Ya Allah, panjangkan umurku, panjangkan umurnya ya Allah.
sehatkan aku, sehatkan Allah dia ya Allah. Itu doa. Barang siapa yang mendoakan orang lain, Allah berikan lebih dulu kepadanya daripada orang lain. Berdoa itu, jangan berdoa begini. Ya Allah, panjangkan umurku kalau engkau mau ya Allah. Kalau engkau tidak mau, debo sudah Allah ya Allah. Ya Allah, sehatkan aku, sehatkan Allah dia, tidak usah dia ya Allah, saya saja ya Allah. Karena terlalu bom gini. Jangan berdoa itu, jangan begitu. Berdoa itu harus serius. Karena Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku, aku akan jawab doamu, dan berdoalah kepadaku, aku kabulkan doamu. Nah, itu janji Allah. Janji Allah, minta. Ketika kita berjalan di mana-mana, kita ketemu dengan orang, apa? Ketika kita sampaikan, jangan lupa dalam puasa Ramadan ini sedekah itu bukan hanya sedekah kita kasih hadiah, kasih semua, bukan cuma itu. Bahkan hatta tabasuka fi wajhika sadaqah. Meskipun hanya senyuman yang keluar dari mulut, dari muka, dari wajah kita ini, itu bagian daripada sedekah. Oh, sedekah. Maka saya jalan setiap kali tidak ada orang, saya senyum sendiri. Bye-bye. Senyum ada orang berarti saya senyum sendiri berarti gila. Nah ini itu dalam makna kita ya. Jadi harus jelas itu. Jadi jangan kadang-kadang orang pakai handphone ini ya. Terima kasih saya sudah di video ini. Saya lihat di sini ada yang live ini, ada yang video juga ya. Tapi biasanya ada juga yang merekam. Kalau pakai tonsis begini lama ini. Tapi saya pernah ceramah di mana. Wah dia pulang. Turun. Terakhir saya lihat terus handphonenya dia simpan. Ibu, kenapa disimpan handphonenya? Belum mampu Pak Ustadz. Karena tangan saya pegang handphone Allah. Keram Pak Ustadz. Totofore Pak Ustadz. Tapi saya lihat ini di depan keram. Karena ada tonsis. Tegangannya kuat. Kemudian saya juga dia live di FB, di portal, di mana-mana. Online, setelah itu saya lihat putus online. Kenapa putus? Belum mampu Allah Pak Ustadz. Karena data dan pulsa saya Allah. So habis Pak Ustadz. Saya bilang tidak apa-apa, saya di live, direkam, tidak masalah. Tapi jangan lupa, setelah saya tutup ceramah ini nanti, lakukanlah 3 perkara. Perkara apa? Yang pertama, like. Ya, ini ada rekam, like. Yang kedua, jangan lupa share. Yang ketiga, jangan lupa subscribe, ya. Subscribe, insya Allah menjadi berkah dan manfaat bagi kita semuanya. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, insya Allah. Di dalam momen-momen kita di dalam melaksanakan puasa, kita bisa mengakhiri Ramadan ini dengan ketakwaan. Dan insya Allah rapor, catatan yang dibawa, ada 2 rapor. Yang satu berwarna merah, yang satu berwarna hijau. Yang mana tinta yang ditolehkan? Apakah kita memiliki rapor berwarna merah atau hijau? Maka kita semualah yang mengetahui apa isi rapor kita. Saya mengambil satu kisah. Kita dikekang hawa nafsu ini. Karena hawa nafsu ini sangat keras kepala Bapak Ibu. Bahkan ketika dia dalam dimensinya, ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memanggil ciptaannya 3. Yang pertama namanya roh. Yang kedua akal. Yang ketiga hawa nafsu. Dipanggil Allah, man anta ya roh. Siapakah engkau wahai roh? Roh kemudian menjawab, anta rabbuka wa ana abdi. Engkau Tuhanku yang menciptakan aku, dan aku adalah hamba yang senantiasa mengabdikan diri kepadamu. Ini roh Bapak Ibu dipanggil. Kemudian yang kedua akal. Akal ini yang membedakan kita dengan binatang, dengan hewan. Yang membedakan mana yang benar, mana yang salah. Menganalisa perihal hal yang tidak pantas kita lakukan. Allah tanya, man anta ya aklu. Siapakah engkau wahai akal? Kemudian akal menjawab, anta rabbuka wa ana abdi. Engkau Allah Rabb adalah hamba yang senantiasa mengabdikan diri padamu. Itu kata akal dan ruh mengakui kebesaran Allah. Kemudian Allah panggil hawa nafsu. Wahai nafsu, man anta ya nafsu. Nafsu kemudian menjawab, anta ana. Kamu, saya. Bayangkan, buka kepala angin Allah ini nafsu am. Bobi orang Allah dia. Untuk tidak dapat lihat dia, kalau dapat lihat langsung mencari. Nah ini, ketika pada saat itu Allah bertanya lagi, mana anta ya nafsu? Siapakah engkau? Nafsu kemudian menjawab, ente wa ana, kamu dan saya.
Kemudian pada saat itu Allah memberikan hukuman kepadanya, dikekang, tidak diberi makan dan minum. Bahkan sebelum itu dihukum dengan siksaan yang besar. Disiksa, bukan diberi puasa dulu, masih disiksa dulu. Tetap yang bisa menahan orang untuk berbuat itu karena keistimewaan Ramadan. Bahkan Ramadan ini orang yang mau ragu-ragu juga. Kalau berbuat itu berpikir jangan-jangan ini bulan Ramadan. Bagaimana tiba-tiba saya masuk ke rumah, tiba-tiba saya minum? Apakah puasanya batal atau bisa diteruskan? Bagaimana? Batal. Kalau tiba-tiba minum, nah kita makan, puasa batal ya? Betul anak-anak ini batal karena saya belum bilang tadi lupa atau disengaja. Itu jadi kalau kita lupa fa'akala au syariba falyutimma, dia puasa karena lupa, bukan pura-pura lupa. Jadi betul-betul lupa ini. Kalau dia lupa makan dan minum, barang siapa yang makan minum karena dia lupa pada bulan Ramadan, teruskan puasamu itu, karena yang memberi makan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya setiap dari kantor dan di sini Bapak Ibu, saya yakin kita semua pernah makan tidak sengaja, tapi bukan berarti makan popululu sostenga ilabulo sostenga sampai di leher tatiku, astagfirullahaladzim, ada puasa kita, ada puasa anasub, tapi belum minum orson, minum dulu. Ya, ketika kita puasa, kita lupa makan minum sampai selesai, ya Allah, saya berpuasa. Teruskan puasamu, karena sesungguhnya memberi makan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Kemudian ketika kita bedakan lapar-lapar pada hari-hari biasa dengan Ramadan, itu beda. Hari kemarin coba tidak makan pagi, tidak makan siang, tidak makan sore. Bahkan saya yakin kita semua pernah kesiangan tidak makan sahur. Betul? Pernah kesiangan tidak makan sahur. Begitu pagi tetap puasa, siang tetap puasa, meski tidak makan sahur, ya Allah kami sanggup. Begitu. Tapi coba kalau hari-hari biasa kita lapar satu hari, begitu maghrib kita makan 2 piring, langsung tambah lagi. Ketika kita tidak makan sahur, pagi puasa, siang puasa, sore puasa, menjelang berbuka penuh meja, penuh kuah bugis, santan, poki-poki, orang nggak bilang semua banyak. Tapi ketika berpuasa kita duduk, ketika mau berbuka kita makan, ada langsung makan 2 piring? Ada? Tidak. Kurma kita makan, masya Allah kenyangnya luar biasa. Tapi kalau ada pas berbuka langsung dia gas 3 piring, berarti bahwa memang di bogolo-joloan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Sehingga dalam makna konteks yang luas yang telah saya bahas tadi, maka mari kita mengambil momentum bulan Ramadan ini. Kita manfaatkan tingkatan puasa yang sudah kita ketahui bersama. Kita manfaatkan tingkatan momen pada bulan Allah. Kita akan menambah wawasan dan kita isi bulan Ramadan ini dengan penuh segala macam aktivitas yang bermanfaat. Mengapa kita isi? Karena kehidupan ini ada 2. Kalau bukan kita yang meninggalkan Ramadan, maka Ramadanlah yang meninggalkan kita. Kita meninggalkan Ramadan. Banyak teman-teman kita yang tidak bertemu Ramadan, mereka sudah meninggal dunia, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ramadan bertemu kita, kemudian ketika dia kembali kepada Allah, ingat, dia harus membawa catatan hijau. Ya, tentu keberkahan bagi semua amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih. Kami mengambil 3 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, mari ketika kita sehat, katakan sehat. Ketika kita kuat, katakan kuat. Jangan dibalik-balik keadaan ini. Yang sehat bilang sakit, yang kuat bilang tidak kuat, yang mampu bilang tidak mampu. Mampu berbagi ke masjid, berbagi sedekah buka puasa, meskipun tak ada kue teh, meskipun tak ada teh, air putih kau kasih. Itu termasuk golongan yang dirindukan surga. Al-jannatul mustaqati arba'atin nafar. Surga merindukan 4 golongan. Al-Quran, membacakan Al-Quran. Wa hafizil lisan, jaga lidah. Wa mut'imil ji'an, memberi makan pada orang-orang yang berpuasa. Sekali, 2 kali saya Pak Ustaz. Jangan 2 kali, 2 bulan saya Pak Ustaz. Gua puasa 1 bulan saja. Ambil begitu, itu luar biasa. Saya yakin semua Bapak Ibu punya rezeki, dan insya Allah bagi. Tak sanggup teh, air putih.
tak sanggup air putih, gelaskan, kasih gelas aja, sumbang. Tak mampu gelas, saya punya piring Pak Ustaz. Semuanya itu bagian daripada ikhlas kan dalam diri kita. Ketika itu masuk dalam golongan itu. Sehingga itu ketika sehat, katakan sehat, jangan kita balik-balik. Karena ingat dijelaskan di dalam surah Ar-Rahman 31 kali Allah ulangi, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Teruslah jaga protokol kesehatan. Pakailah masker. Karena masker ini bukan hanya mencegah virus, tapi mencegah bau mulut kita yang keluar dari mulut kita. Bedakan ya, ludah kita yang terpancar dengan ludahnya Nabi. Nabi itu ludahnya itu obat. Abu Bakar pernah mengalami luka pada tangannya Rasulullah. Hai Abu Bakar, kenapa tanganmu? Sini. Rasulullah ambil ludahnya, dia usap tangannya, sembuh luka bakar daripada Abu Bakar. Umar, kenapa matamu? Sakit mata ya Rasulullah. Sini Umar. Rasulullah ambil ludahnya, dia usap, sembuh mata Umar. Kalau ludah di kita, kalau ludah di Kapolsek, kiamat. Apalagi dia wahor 1 minggu tidak sikat gigi, coba kuning-kuning, bawahor. Sakit apa Pak? Sakit mata. Dia main corasa dulu yang sedikit. Bukan sembuh mata saya, tapi infeksi mata saya. Nah, inilah ya. Kemudian yang terakhir, mari kita baca doa keberkahan Al-Quran secara bersama-sama. Insya Allah Al-Quran yang kita baca pada bulan Ramadan ini, insya Allah akan terus dan insya Allah Al-Quran akan memberikan syafaat bagi kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran. Sama-sama. Waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ustaz, saya kalau sujud itu tangan saya duluan. Saya kalau sujud itu lutut saya duluan. Mana yang benar? Yang tangan duluan berarti bisa jadi oma dan opa ada kolesterol dan asam urat. Makanya dia tangan duluan. Allah Akbar. Tangan dulu baru lutut. Tak. Anak muda, keras dia, kuat. Tidak tangan dulu tapi lututnya. Allah, set. Langsung lutut. Mana yang benar Ustaz? Saya jawab, dua-duanya benar. Mau tangan duluan boleh, mau lutut duluan boleh. Asal jangan NTP kafala yang duluan. Berarti basalto. Pakopro nah. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lasuhul malu'ah, wan olango bawa bubur ayam. Terima kasih kepada kita semua yang mengambil pada pagi hari ini sponsornya, yaitu Tika Doli, dan insya Allah pada besok pagi yang mengambil bagian atau sebagai sponsor keluarga Jafar. Ini Ustaz Yamin Monti. Ini Ustaz baru juga ditampil di sini. Terima kasih juga hadir tadi Pak Ustaz Yahya Salilama. Ini juga Ustaz Barito Berdakwah yang sudah beberapa kali tampil di sini. Keluarga Jafar Rajulani. Insya Allah sebagai Ustadz penceramah pada besok pagi, yakni Ustadz Yamin Bounty. Ini juga Ustadz baru. Untuk pendapatan kemarin itu sebesar kotak amal Rp307.000. Ya, silakan panitia untuk foto. Panitia Rp347.000. Silakan panitia untuk foto dengan Ustadz
Atau silakan yang ingin Aisyah, Nisa sini. Untuk informasi Pak Ustadz, kotak amal yang kami jalankan tadi untuk Bapak Ibu jamaah Barito Perdawang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sini moi. Pendapatan kotak amal hari ini sebesar 324.500 rupiah. Terima kasih untuk kita semua. Semoga sebagai amal jariah. Untuk informasi bahwa untuk kotak ini akan digunakan sebagai personal peralatan. Pak Ahmad